طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, namanya Al-Habib Razi Al-Kaf, Habib Abu Bakar Al-Kaf, Habib Ja'far Al-Kaf, Habib Hadi Al-Kaf, dan semua para habaib yang lainnya, Habib Arfan Sikaf dan semuanya, serta Habibul Arba'in dan semua yang hadir dan semua pejabat pemerintah yang hadir dalam segala tingkatannya dan semua jamaah bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya kabul, yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya, diberikan rezeki yang lancar, insya Allah semua yang hadir utangnya lunas. Masya Allah, kelihatan kalau banyak utangnya berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita bisa berada di kumpulan ikhtitam penutupan Maulid Arba'in. Dan ini tadi kata Habib Hadi, ini adalah maulid malam yang ke-44. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan insya Allah maulid yang sudah puluhan kali kita hadiri, insya Allah meninggalkan bekas dalam hati kita semuanya. Jadikan kita semuanya orang yang semakin baik, semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada sesuatu yang dikatakan oleh para ulama namanya iksir. Iksir itu sesuatu yang istimewa. Iksir ini letaknya bukan di dalam orang belajar kitab, apalagi lihat YouTube, sekalipun YouTube-nya yang dilihat ceramah, bukan itu. Nabi iksir itu sesuatu yang istimewa yang ada di hatinya orang-orang saleh. Yang mana orang saleh itu kalau duduk maka dia akan menularkan kesalehannya, dia akan menularkan kebaikannya, dia akan menularkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu kalau punya suami kok suka marah terus, sering-sering suruh hadir majelis maulid. Kenapa? Semoga ketularan santunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak punya istri yang suka marah terus, maka saran saya segera ditukarkan akhlaknya, bukan orangnya. Jangan salah paham dulu, akhlaknya ditukar jadi akhlak yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Orang kalau disebut nama Nabi Muhammad, kalau dia itu enggak sholawat itu diancam. Nah, sholawat dia itu diancam. Ancaman yang pertama, dia sebagai orang pelit. Sebagai orang
pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir sebetul-betulnya kikir, pelit sebetul-betulnya pelit, apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, sholawat aja nggak mau, pelit sama tenaganya untuk sholawat, pelit gerakan mulutnya untuk sholawat. Itu orang yang pelit sebetul-betulnya pelit. Kemudian yang kedua, kalau disebut nama Nabi nggak sholawat, maka dia jadi orang yang celaka. Karena Nabi Rasulullah SAW pernah ketika beliau naik mimbar, itu ada 3 tangga, di 3 tangga itu malaikat Jibril datang dan berdoa, dan doanya diamini sama Nabi Muhammad. Di antara doanya adalah, celaka orang yang disebutkan namamu nggak sholawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Kalau disebut nama Nabi Muhammad nggak sholawat, celaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis disebutkan man nasyas sholata alayya khati'a bihi tariqul jannah. Orang yang lupa sholawat kepadaku, maka dia tersesat dari jalan menuju surga. Ulama mengatakan, kapan dikatakan lupa sholawat sama Nabi? Kalau disebutkan namanya Nabi Muhammad gak mau sholawat. Jadi orang disebut nama Nabi gak sholawat, celaka, pelit, tersesat dari jalan menuju surga. Shollu ala Nabi Muhammad. Kurang kompak sholawatnya, lapar memang, ngantuk ini. Makanya tadi kopi harus didistribusikan ya Ustaz. Nah, saran saya, kalau udah ada kopi masih ngantuk, jangan diminum, buat cuci muka, insya Allah langsung melek nanti. Shollu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak Ibu jangan khawatir, kita ceramahnya nggak akan lama-lama, karena saya udah lihat wajah-wajah kelelahan ini. Yang singkat, yang penting barokah. Pokoknya saya ini termasuk tipe pria yang peka. Jadi kalau lihat Anda udah bertukar posisi duduk berkali-kali, wajah udah mulai tampak ngantuk, dan udah muak berkali-kali, insya Allah ceramah langsung saya akhiri. Ya, setuju? Setuju. Pokoknya kalau udah ngantuk tinggal tukar posisi duduk aja yang sering. Nanti saya langsung peka kok. Oh, udah capek berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, disebutkan nama Nabi SAW itu, kalau dia mau sholawat berarti dapatnya juga 3. 1, dia orang dermawan. 2, dia orang beruntung. 3, dimudahkan jalannya menuju surga. Gampang, cukup kalau Anda dengar nama Muhammad. Ini 3 keutamaan sudah Anda dapatkan. Anda jadi orang yang dermawan, jadi orang yang beruntung, dan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi saya lebih baik itu kalau ada kisahnya. Kita ini semua, sebelum saya sampaikan kita ini semua cinta sama Nabi Muhammad, wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib. Bahkan syarat kesempurnaan iman. Syaratnya kita masuk surga itu harus punya iman. Syarat kesempurnaan iman, cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok ada tarbiyah? Ini tarbiyah pendidikan. Disebutkan nama Nabi Muhammad, kita sholawat. Kenapa? Karena agar ada getaran hati setiap disebut namanya Rasulullah SAW. Orang itu kalau jatuh cinta, disebutkan nama orang yang dicintai, bergetar gak hatinya? Bergetar gak? Ini namanya kampung apa? Gebang, kampung Gebang. Ini kalau ada nih pemuda di sini jatuh cinta sama pemudi dari apa? Cikupa. Cikupa nama tempat beda kan? Jatuh cinta, oh sama, oh kecamatan. Ya udah jatuh cinta sama Ciputat gitu aja dah. Jauh sekali aja. Dan ini nggak mungkin sama kalau ini. Jadi dari kampung Gebang jatuh cinta sama perempuan dari Ciputat. Setiap dengan kata Ciputat langsung hanya disebutkan nama kampungnya. Betul apa betul? Pernah jatuh cinta? Pernah? Atau sebagian sudah lupa? Jatuh cinta itu seperti itu tandanya cinta lah.
kita ini disuruh cinta sama Rasulullah SAW, maka disebut nama Nabi itu ada getaran, dan kita menunjukkan ekspresi cinta itu dengan sholawat pada Rasulullah SAW. Jangan khawatir, sekalipun diantar minum juga tetap nggak tambah lama kok ceramahnya, tenang aja. Pokoknya Anda sesuai dengan kesepakatan, kaki gerak berkali. Nah, cinta itu kadang-kadang didapat asar dari bekasnya Anda duduk dengan orang-orang yang sudah cinta sama Nabi. Dulu dicerita, udah lupa. Maulidan udah 44 malam loh ini, masa lupa sholawatnya? Dia itu benci banget sama Islam, gak suka. Maka orang yang bernama Thumamah bin Uthal, suatu hari dia tertangkap, dan ketika dia dikenali sebagai Thumamah bin Uthal, maka sahabat gak ragu untuk membunuh dia. Kenapa? Daftar kriminal terhadap Islam sangat banyak, sehingga dia itu layak untuk dibunuh. Namun kita aja, ditawan aja di dekat masjid. Hari satu hari dia lihat, kaum merasakan rohaniyahnya duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Hari pertama Nabi datengin dia, nanya, gimana? Dia bilang, kalau kamu bunuh saya, memang saya itu ya pantas dibunuh. Kalau kamu mau maafkan saya, ya saya orang yang pandai membalas budi, saya akan menghargai jasamu. Tapi kalau kamu meminta tebusan, saya mau bayar berapapun yang kamu minta. Nabi diem. Besok hari yang kedua ditanya lagi sama Rasulullah. Dia udah 2 hari ikut kumpul sama Nabi. Hari yang kedua ditanyai sama Nabi Muhammad SAW. Tanya, gimana? Jawabannya sama seperti hari pertama, bunuh. Ikut sama Nabi. Hari ketiga ditanya lagi. Oh, sahabat udah ngarep-ngarep, mudah-mudahan masuk Tanya lagi sama Nabi, gimana? Nah, kata dia, tetap sama. Mau bunuh, mau minta tebusan, kita bayar. Mau ngelepasin, saya orang yang pandai berterima kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Keputusannya nggak disangka-sangka oleh para sahabat. Nabi memerintahkan, lepaskan. Bayangin coba, udah kasus kriminal banyak, musuhin Islam, tiba-tiba dilepaskan. Tapi karena yang memerintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dilepas. Sahabat akhirnya dilepas. Begitu dilepas, ternyata dia keluar ke pinggir kota Madinah, mandi. Setelah itu kembali lagi ke masjid mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Yang hebat kalimatnya setelah ini yang tertulis dalam tinta emas sejarah. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, dulu tidak ada wajah yang lebih aku benci dibandingkan wajahmu. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Dulu nggak ada agamamu, tidak ada agama yang lebih aku benci dibandingkan agamamu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Dulu tidak ada tempat yang paling aku benci kecuali tempat di mana engkau berada. Tapi sekarang tempat di mana engkau berada adalah tempat yang paling aku cintai. Bayangkan, tempat di mana ada Nabi, dia lebih cinta dibandingkan semua tempat yang ada di dunia ini. Karena cintanya sama Rasulullah SAW. Ini kalimat yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf, kalimat ini terucap itu dia setelah jadi muslim berapa tahun? 50 tahun? 50 tahun? Udah Islam 50 tahun? 10 tahun? Setahun? Sebulan? Hari pertama masuk Islam udah cintanya sama Nabi seperti itu. Gimana hari ke-10 dia masuk Islam? Cintanya kayak apa sama Nabi Muhammad? Gimana setelah sebulan masuk Islam? Gimana cintanya sama Rasulullah?
ulama mengatakan dari mana hasilnya itu? Itu dikatakan karena duduk bersama dengan Nabi SAW. Maka duduk sama orang saleh itu jangan pernah dilupakan. Duduklah sama orang-orang saleh. Bayangkan kalau duduk bareng udah dicintai, lah gimana kalau cinta? Ini kalau orang kumpul begini ini, kalau orang kumpul begini ini ini nanti ada malaikat yang bagian catat. Orang kumpul kita banyak-banyakin kumpul gini. Kenapa? Ini ganti kumpul-kumpulnya kita di mall, di pasar, di tongkrongan. Ini diganti dengan hal semacam ini. Maka biasakan hadir. Lihat ya. Ketika malaikat tuh daftar nih orang-orang yang kumpul begini, itu kemudian sama Allah Ta'ala Maha tahu. Kata Allah Ta'ala, isyhadu, wahai malaikat, kalian semua. Karena enggak penting. Ini urusan penting. Maka Allah Ta'ala angkat malaikat sebagai isyhadu, saksikan wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka semuanya. Kemudian itu yang datang di kampung Gebang itu, ya Allah, memang Masya Allah luar biasa. Cuma ada satu yang datang niatnya mau nagih utang, karena temennya utang didatengin ke rumahnya nggak pernah ketemu. Kalau di Majelis Maulid nanti ketemu. Atau mungkin ada juga niatnya kenapa? Ya mau cari snack. Gimana? Maka dijawab sama Allah Ta'ala apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka tuh yang kumpul-kumpul zikir tidak akan celaka orang yang duduk bersama. Ini adalah level muhibbuhum, pecinta mereka. Sekarang level yang paling tinggi mahbubuhum, yang dicintai sama mereka. Kira-kira seperti apa? Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, tidak ada amalan di akhir zaman yang lebih istimewa dibandingkan kamu jadikan dirimu dicintai sama para walinya Allah. Kenapa? Kalau kamu bisa menjadikan dirimu dicintai sama para walinya Allah, maka cucuran rahmat yang wali itu modalnya bukan duit, bukan harta, tapi modalnya adalah ketulusan. Semakin orang itu tulus dalam mencintai seorang kekasih Allah. Nabi saya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, apapun aja nggak ada. Ya udah, kamu bawa botol tapi yang ujung tutupnya itu gede. Oh ya udah, bawakan botol. Ternyata botolnya untuk dikasih keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kasih keringatnya Nabi SAW. Tuh, nih, murha falyatatayyab bihi. Suruh perintah anak perempuanmu wangi-wanginya pakai yang ini aja. Subhanallah. Anda tahu itu wangi-wangian, itu kalau dibuka, dibuka wanginya satu kampung. Saudara Nabi Muhammad sampai yang di rumah itu dapat gelar apa? Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi, karena barokah wangi Nabi Muhammad SAW. Insyaallah semoga berkat Maulid Arba'in Allah Ta'ala wangikan kehidupan kita, wangikan takdir kita, wangikan nasib kita, wangikan keadaan kita semuanya. Jadi kita semua orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Hadirin Allah Ta'ala, jangan pulang dulu karena ada penutupan nanti dari Habib Ali Zainal Abidin bin Alawi Al-Kafdanan ke sini. Insyaallah tunggu dulu, dan sambil menunggu silakan saya kembalikan lagi kepada MC untuk menyampaikan dukungan moral ataupun material.
kopi dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.